Assalamualaikum Mas Rudi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Senang sekali saya bisa dikunjungi dan bersedia datang di kantor kami dari Muslim to Light. Kali ini Mas Rudi ada di segmen From the Dark Side to the Bright Side, dari dunia yang kelam ke dunia yang terang. Nah, saya akan mengangkat hijrah dari bank riba ke bidang jasa, ya. Bisa diceritakan sedikit profesi di bank itu kenapa alasan memilih kerja di bank, kan banyak sektor-sektor lain. Ya. Jadi dulu sih awalnya ya karena teman-teman kan ada yang bilang masuk bank yuk gitu, kerja di bank mantap tau gitu. Jadi kayak gimana, kayak wah gitu kan, kayak gimana gitu ya kan, wah banget lah gitu di kalangan teman-teman dulu tuh. Makanya mencoba masuk bank, ternyata masuk bank. Benefitnya apa sih kerja di bank itu? Ya benefitnya mungkin karena gajinya lumayan, terus ada bonus, ya segala macem lah. Terus bisa pinjam suatu waktu gitu ya? Iya bisa suatu waktu. Karena kan kita karyawannya di bank itu. Iya, karyawannya bank. Salah satunya benefitnya itu ya. Iya. Nah, selama kerja di bank itu berapa tahun? Kurang lebih 6 tahun. 6 tahun ya. Nah itu bagaimana sih perasaan saat itu selama 6 tahun itu kan bekerja di tempat yang di tempat praktek riba. Bank itu kan, apalagi di bank konvensional kan jelas praktek riba. Nah itu bisa diceritakan ke kami perasaan saat itu bagaimana ya kan, ini kita menafkahi anak dan istri dari hasil kerja di bank riba. Nah itu ada nggak sih, bisa diceritakan ke kami perasaan-perasaan bagaimana gitu? Ya perasaan-perasaan mengganjal sih ada gitu kan. Kadang juga kepikiran gitu kan, duitnya buat anak, buat istri gitu kan. Ya kadang juga perasaan ada nggak enak pun ada gitu. Perasaan yang gelisah gitu atau gimana? Iya, gelisah. Yang ada tuh kurang dan kurang terus gitu ya? Iya, tentunya nggak pernah cukup ya? Kayak nggak pernah cukup aja, uang kayaknya habis mulu. Begitu ya. Nah, kerja di bank berarti kan tahu dong namanya bank online yang saat ini lagi marak-maraknya bank online dengan memberikan pinjaman yang sangat mudah dan cepat ya, dengan standar mereka atau SOP mereka. Terlibat nggak di bank online? Terlibat. Waktu kerja di bank itu? Terlibat. Iya, dan pastilah ya. Karena kan sudah tahu kan mudahnya meminjam di bank online itu kan, daripada di bank konvensional ya. Nah, wah, berarti banyak nggak sih bank online yang sudah Mas Rudi pinjam saat itu? Utang? Ya banyak, dibilang banyak banget. Ada nggak sih sekitar 30 bank online itu? Lebih. Hah? Lebih dari 30. Wah, ini sih out of record ya kalau ini. Nah, itu kenapa sih sampai meminjam bank online gitu loh? Sampai segitu banyaknya. Ada alasan yang sangat prinsip nggak sih sampai harus meminjam bank online? Ya di samping itu kan tadi bilang karena kebutuhan yang tidak cukup, terus ya kata Bang Sari, di samping itu juga saya kuliah sama istri barengan. Oh, jadi nggak cukup ya dari gaji, dari mengandalkan gaji dari bank itu ya? Iya, karena kan ada anak juga, ada ya banyak lah kebutuhannya jadi. Ya, akhirnya mengambil keputusan untuk pinjam bank online, dan yang dipinjamin pun tidak hanya 1, 2, 3 tapi malah 30 lebih. Nah ini kan benar-benar kan out of record ya. Luar biasa. Gali lubang tutup lubang terus-terusan aja. Jadi dari bank online ini, kalau waktu cicilan itu, pembayaran cicilan tidak tepat, pasti kan akan ditagih secara tidak enak oleh debt collector. Nah ini bisa diceritakan ke kami nggak ya, tekanan-tekanan dari debt collector itu gitu? Ya
kalau untuk bank online itu fintech itu kan dia tidak ada standar operasionalnya ya. Maksudnya SOP-nya itu tidak dijamin gitu kan, tidak diawasi oleh OJK. Jadi debt collector-nya itu tuh sesuka hatinya. Nelpon itu nggak jam office hours gitu kan, nggak jam layanan kantor. Jadi dia bisa dengan ancaman, dengan menyebarkan data kita. Dan family kita pun dikontak juga kan kalau nggak salah. Pasti karena ini kan sudah mengganggu privasi pihak keluarga dan teman-teman terdekat kan. Iya. Wah ini sangat luar biasa menurut saya. Nah pasti Mas Rudi merasakan hal-hal yang sangat tertekan saat itu ya, karena dari beberapa bank online ini, puluhan bank online ini menagih pada saat yang sama dengan nominal yang sama atau nominal malah yang bervariatif. Nah ini ada nggak sih pasti perasaan tertekan yang luar biasa ini saat itu. Saya kalau jadi Mas Rudi mungkin bisa merasakannya. Nah ini ada nggak sih perasaan hopeless gitu loh, sampai harus aduh ini bagaimana ya? Ada nggak sih? Ada. Saya sampai ya pokoknya ya sampai mental kita turun lah, benar-benar sampai kayak down banget gitu. Ya pokoknya sampai runyam lah pokoknya, benar-benar. Tapi nggak sampai mau melakukan perbuatan yang ini kan, maksudnya yang sempet terpikirkan lah pasti. Wah. Ada bisikan-bisikan seperti itu, sampai sempet pasti yang terlibat pun pasti akan mengalami ini, pastinya ada berniat untuk apalah, untuk kan banyak kejadian juga yang sampai bunuh diri segala macam, itu banyak. Alhamdulillah ya sampai itu terjadi ya. Oke, itu tekanan yang luar biasa. Lalu pasti kan ingin keluar dari lingkaran seperti ini ya, lingkaran yang sudah membuat tekanan hidup yang luar biasa. Nah ini ada nggak sih terbersit untuk mencari solusi gitu loh? Ya mencari solusinya ya kita keluar dari pekerjaan bank itu. Oke. Nah itu kan dari bank yang konvensional. Nah, saya masih menanyakan bank online ini. Nah, Mas Rudi kan sudah terbelit utang nih dari beberapa puluhan bank online ini. Nah ini nggak sih ada solusi nggak? Saya harus keluar dari lingkaran ini nggak bisa ini. Iya. Solusinya seperti apa? Solusinya kita cerita sama keluarga. Sharing. Jangan dipendam sendiri. Itu aja, pokoknya keluarga pasti ngebantu kita gitu, mau gimana pun kan juga mereka yang diteror. Mereka juga merasakan perbuatan dampaknya kita, ya, karena dampaknya karena perbuatan kita gini. Jadi kita harus sharing lah ke keluarga. Lalu akhirnya bagaimana? Apakah mendapatkan solusi dari Mas Rudi sharing ke pihak keluarga ini? Dapat, salah satu keluarga saya untung alhamdulillah bisa membantu saya sampai mencerahkan hati saya juga. Itu paman saya, dia juga. Kalau boleh tahu nominalnya berapa sih? Ada nggak di atas 100 juta dari semua akumulasi total dari bank online itu? Sama bank konven juga ya? Iya. So, totalnya ya lebih dari 100 juta. Wow, ini nominal yang sangat besar ya. Baginya buat saya. Lalu nah, keputusan untuk keluar kan tadi dari si pihak keluarga memberikan solusi harus, dan maksudnya solusinya dia memberikan melunasi tadi itu ya. Iya benar, melunasi utang-utang itu. Nah ini lalu Mas Rudi ada niat juga kan berangkat hengkang dari bank konvensional tadi. Iya. Karena kan pertama bank online sudah membuat masalah dan sudah selesai dan sudah dibantu sama pihak keluarga melunasinya, gitu kan? Nah, apakah terbersit juga untuk keluar dari bank online, bank konvensional maksud saya? Iya, langsung semenjak kejadian itu ya saya langsung niat untuk keluar dari zona nyaman di bank itu. Nah, sekarang kerja di bidang apa? Di bidang jasa. Oh, bidang jasa. Bidang jasa apa itu, Mas? Penerjemah bahasa. Bahasa asing? Iya, bahasa asing. Semua bahasa asing kita bisa. Wow, banyak sekali ya. Nah, luar biasa, berarti alhamdulillah ya sudah keluar dari lingkaran yang sangat menyesatkan. Oke. Dan dari kejadian ini, hikmahnya apa sih yang bisa diambil dari kejadian ini yang Mas Rudi sampai mengalami hal yang kayak hopeless, putus asa, putus harapan? Ya, hikmahnya bisa diambil ya, perasaan kita jadi tentram, hidup kita juga jadi nyaman.
Ya cuma satu sih, kita harus berani melakukan tindakan ini karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Dan selalu harus bersyukur kepada Allah, meskipun rezeki itu diberikan sedikit, porsi sedikit atau porsi banyak, kita harus tetap bersyukur. Harus tetap bersyukur. Dan bekerja di jalan yang Allah ridhoi, ya, tentunya kan begitu, dan berusaha untuk meninggalkan praktek-praktek yang tadi itu, praktek riba yang jelas diharamkan dalam agama Islam. Iya, benar. Ada lagi yang mau disampaikan, satu kata terakhir atau satu kalimat terakhir? Ya, satu pesan aja, kita jangan pernah putus asa karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti harus berani keluar dari zona-zona nyaman kita yang di lingkaran hitam itu, kita bakal dapat hidayah dan akan selalu tetap bersyukur dengan rezeki yang ada. Dan yakin bahwa Allah sudah menjamin rezekinya untuk tiap-tiap manusia yang ada di bumi ini, ya kan? Jadi jangan pernah takut ya. Iya, benar. Oke, Mas Rudi, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu dan memberikan cerita, sharing ke kami. Mudah-mudahan cerita ini bisa sharing, ini bisa menginspirasi teman-teman sahabat-sahabat yang ada di luar sana. Amin. Dan selalu istiqomah di jalan Allah ya. Amin. Oke guys, kali ini interview from the dark side to the bright side saya sudahi dulu. Nah, nanti kita ketemu di episode berikutnya ya. Oke guys, I hope you all like this video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.